Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Leads Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Setiap cabang akan mengirim satu perwakilan, namun isi ujian berubah setiap tahun. Jadi dirinya tidak tahu apa-apa tentang isi ujian tahun ini. Kianmo menyebut bahwa itu tidak apa-apa, mereka akan tahu saat mereka sampai di sana. Sepertinya mereka sudah sampai di kota Tianlan. Mereka akan cari tempat untuk mendarat dan berjalan kaki. Tunggangan ini agak terlalu mencolok. Kini di depan pintu masuk kota Tianlan, Kuan mengatakan bahwa ini adalah kota Tianlan, markas besar Dark Brotherhood. Qianmo tidak dapat membayangkan bagaimana Qianmo bisa masuk ke sini. Dalam pikiran Kuan, bahkan assassin pun tidak dapat menemukan pintu masuk tanpa pemandu. Dirinya benar-benar ingin melihat Qianmo memohon kepada dirinya. Qianmo mengatakan bahwa waktu sangat berharga, jadi jangan mainkan trik kecil ini. Dan seketika menekan salah satu batu bata yang ada di tembok. Dan segera Qianmo mengajak Kuan untuk pergi. Kuan seketika bertanya bagaimana Qianmo tahu cara memasuki kota Tianlan. Bahkan dirinya hanya mempelajari dari ayahnya. Melihat tidak ada jawaban dari Qianmo, Kuan kembali bertanya bagaimana Qianmo menemukan pintu masuknya. Apakah Qianmo pernah ke kota Tianlan sebelumnya? Lalu kini seorang penjaga meminta Qianmo dan Kuan untuk berhenti. Ini adalah hari turnamen besar Dark Brotherhood. Untuk memasuki kota Tianlan, mereka harus mendaftar. Kuan mengatakan bahwa dirinya mewakili kota hujan, datang untuk berpartisipasi dalam turnamen assassin. Penjaga ini pun bertanya apakah itu Chang Feng Yucheng. Lalu bagaimana dengan satunya lagi? Qianmo memperkenalkan diri dengan nama Amo yang juga mewakili kota hujan. Penjaga lain pun merespon hal ini dengan nada merendahkan, di mana seseorang dari kota hujan benar-benar masuk peringkat dunia. Kota hujan selalu berada di peringkat terakhir di tahun-tahun sebelumnya. Dirinya pikir mereka tidak akan masuk tahun ini, tapi dengan ini biarkan mereka masuk. Mendengar hal ini, Kuan pun merasa sangat kesal dan menyebut para penjaga sebagai bajingan. Selain itu, ada cukup banyak orang yang berpartisipasi dalam turnamen assassin. Dan sebagian besar dari mereka setidaknya berada di tingkat kemajuan ketiga. Dark Brotherhood memang kuat tahun ini, sebagian besar dari mereka terlibat dalam misi yang menargetkan Everlasting Fake. Jika tidak, akan ada lebih banyak orang lagi. Kuan pun bertanya tidakkah Qianmo khawatir tentang guildnya. Qianmo meminta Kuan untuk tidak khawatir, kompetisi besar akan segera dimulai. Dirinya penasaran seperti apa kompetisi tahun ini. Lalu kini Zhao Tianfeng mengucapkan selamat datang kepada semua cabang di kota Tianlan untuk kompetisi seni bela diri besar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, 10 divisi teratas dalam turnamen akan berhak menghadiri pertemuan kabinet Dark Brotherhood untuk menentukan arah dan alokasi sumber daya Dark Brotherhood untuk 10 tahun ke depan. 3 ujian di alam rahasia adalah masalah hidup dan mati. Yang kuat memangsa yang lemah dan mereka yang tersingkir dibuang. Hanya yang kuat yang dapat mencapai akhir, yang lemah bahkan tidak berhak bernapas.
Di saat itu tiba-tiba Qianmo menanggapi ini dan menyebut bahwa itu pernyataan yang agak angkuh. Tapi peringkat terbawah Dark Brotherhood secara konsisten di antara organisasi assassin global itu menggelikan. Ahwan yang mendengar Qianmo berbicara seketika kaget. Dan orang-orang yang berada di sekitar pun bertanya siapa orang yang mengucapkan omong kosong seperti itu. Lalu kini seseorang datang mendekat dan bertanya, bukankah ini Ahwan, gadis dari kota hujan? Dan orang ini adalah Suyan, cabang dari kota Yunlin. Suyan bertanya apakah Ahwan kembali berada di posisi terakhir tahun ini. Orang lain pun tertawa mengetahui bahwa mereka hanya sampah dari kota hujan. Sangat berani kembali tahun ini. Kota hujan mungkin hanya di sini untuk memberi mereka poin gratis. Ahwan pun menanggapi Suyan dan bertanya bukankah peringkat kota Yunlin tidak jauh lebih baik. Suyan mengatakan bahwa ini lebih baik daripada kota hujan Ahwan yang telah berada di posisi terbawah selama 10 tahun. Dan masih menempati slot cabang. Membuang-buang sumber daya lebih baik pergi dari sini. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah serangan datang kepada Suyan hingga merobek penutup mulutnya. Qianmo seketika bertanya mengapa membuang-buang napas untuk kota Yunlin. Karena kota hujan adalah guild assassin, mereka harus berbicara seperti pembunuh. Lain kali dirinya tidak akan memotong topeng dan penutup wajah Suyan. Suyan kini nampak sangat marah dan menyebut Qianmo yang mencari masalah. Lalu kini Zhao Tianfeng terus melanjutkan penjelasannya di mana tingkat pertama dari alam rahasia ini disebut perebutan kunci domain. Dan 72 kunci perunggu tersebar di seluruh alam rahasia. Hanya dengan mendapatkan kunci dan berhasil keluar dari titik teleportasi peta, mereka dapat maju ke level kedua. Orang-orang yang mendengar hal ini menyebut pertempuran itu begitu sengit sehingga hanya 70 peserta dari lebih 400 orang yang akan maju. Sebagian orang pun bertanya di mana ada 70 orang mengesampingkan bahaya alam rahasia, ada kemungkinan lain. Untuk mengurangi jumlah lawan di level berikutnya, mereka dapat menyingkirkan peserta lain terlebih dahulu. Ada juga masalah merebut kunci dari tangan orang lain. Lalu Ahwan pun mengatakan bahwa tahun ini format kompetisi bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Dalam pikiran Qianmo, sepertinya dirinya cukup beruntung. Ini sebenarnya pencurian kunci domain, yang berarti akan ada hadiah telur Paskah legendaris di level ketiga. Lalu Ahwan menyerahkan sesuatu kepada Qianmo dan mengatakan ini untuk Qianmo. Qianmo seketika bertanya apakah ini. Ahwan mengatakan bahwa ini adalah jimat tembus pandang yang dirinya kumpulkan. Dirinya akan menggunakannya ketika dirinya menemukan kunci di dalamnya untuk melihat mereka dan keluar. Qianmo mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan ini. Sebaiknya Ahwan menyimpannya untuk diri Ahwan sendiri. Ahwan pun meminta Qianmo untuk tidak keras kepala. Jika Qianmo kalah di ronde pertama, kota hujan mereka tidak punya kesempatan untuk pulih. Lalu Zhao Tianfeng mengatakan bahwa selanjutnya tingkat pertama dari alam rahasia, perebutan kunci domain akan resmi dimulai. Dengan ini semoga mereka semua meraih kesuksesan besar dalam usaha militer mereka. Qianmo mengatakan bahwa dirinya akan berangkat dan tunggu kabar baik dari dirinya. Suyan pun kini bertanya kepada Ahwan apakah itu pemain asing yang Ahwan temukan tahun ini. Dia punya beberapa skill tapi dia terlalu sombong. Dirinya ingin melihat bagaimana Ahwan akan mengakhiri tahun ini. Ahwan pun meminta Suyan untuk mengkhawatirkan diri Suyan sendiri. Dalam pikiran Ahwan, Qianmo menerobos masuk begitu saja. Qianmo mungkin terampil tapi ini tetap pertarungan wilayah rahasia. Tapi ini tetap pertarungan antar assassin. Apakah Qianmo pikir kekuatan semata sudah cukup? Lalu kini di wilayah rahasia, Qianmo yang sudah dipindahkan ke area ini pun mengatakan bahwa ini persis sama dengan permainan pencurian kunci domain yang dirinya mainkan di kehidupannya sebelumnya. Jadi sepertinya pengaturannya juga konsisten. Di saat itu Qianmo yang baru muncul menyadari bahwa dirinya sedang diintai. Dan segera Qianmo melakukan manuver maju serta menyerang dengan cepat hingga berhasil menjatuhkan dua assassin yang sedang memasuki mode siluman. Hingga kini jendela notifikasi mengatakan bahwa dua orang telah tereliminasi. Qianmo kini mengatakan kepada yang lain,
Dirinya menyarankan kepada mereka untuk tidak melanjutkan upaya bodoh ini untuk mengurangi jumlah mereka sebelum kompetisi. Level ini hanya tentang menemukan kunci. Jadi bagaimana kalau mereka fokus mengembangkan karakter mereka secara diam-diam? Lalu orang-orang yang bersembunyi menilai bahwa Qianmo ini sangat waspada. Bukankah dikatakan orang-orang dari kota hujan sangat lemah? Namun orang ini sangat luar biasa. Mereka pun akan melupakan ini dan fokus mencari kuncinya. Qianmo yang menyadari bahwa orang-orang yang saat ini mengintainya pergi menilai bahwa mereka memilih pilihan yang bijak. Jika demikian dirinya harus pergi mencari kuncinya. Aturan tidak memberitahu mereka di mana kuncinya, jadi mereka harus mencari tahu sendiri. Namun ini bukanlah tantangan bagi dirinya karena dirinya telah menyelesaikan peta ini di kehidupannya sebelumnya. Kuncinya tersembunyi pada monster-monster kelinci ini. Dan di saat yang sama kini tiba-tiba orang muncul datang hendak menyerang kelinci ini. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa dirinya rasa kunci-kunci itu pasti jatuh dari monster-monster ini. Apakah ada atau tidak mereka akan coba terlebih dahulu. Namun nyatanya saat mereka menyerang monster kelinci ini, kelinci dengan mudah menghindarinya. Mereka pun tidak menyangka bagaimana kelinci ini bisa berlari begitu cepat. Rekannya pun yakin kuncinya pasti ada di monster kelinci ini. Dan segera mereka mengejarnya. Qianmo yang bersembunyi pun menilai bahwa mereka bodoh. Meskipun kelinci yang berlari memiliki sifat lembut dan kekuatan menyerang yang rendah, tapi mereka sangat cepat. Level ini juga menguji ketangkasan dari assassin. Dan tentu saja ada cara yang lebih baik daripada mengejar kelinci secara membabi buta. Sementara itu di luar alam rahasia, Zhao Tianfeng yang memperhatikan peserta dari balik layar mengatakan bahwa peserta sudah memperhatikan keberadaan kuncinya. Namun menangkap kelinci yang berlari akan benar-benar menguji kemampuan peserta. Salah seorang pun bertanya apakah mereka berspekulasi cabang mana yang akan mendapatkan kunci terlebih dahulu kali ini. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa itu tentu cabang Tianlun, cabang Jujian dan cabang Wuyancheng. Telah menghasilkan banyak individu berbakat dalam beberapa tahun terakhir dan dirinya yakin 3 teratas akan berada di antara mereka. Orang lain pun mengatakan bahwa pemikiran dirinya serupa dengan ketua. Tetapi dengan metode anak-anak ini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kunci dengan cepat. Namun secara tiba-tiba sebuah notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada kota hujan yang pertama kali mendapatkan kunci dan meraih pencapaian awal. Orang-orang pun kaget melihat hal ini sangat cepat. Baru setengah jam sejak acara dimulai dan secara mengejutkan hal ini diselesaikan pertama kali oleh cabang kota hujan. Zhao Tianfeng pun juga kaget dan bertanya apakah dirinya mendengar dengan benar seseorang sudah selesai mengumpulkannya. Orang ini pun mengatakan bahwa ini pasti keberuntungan dari kota hujan. Ahkuan yang melihat ini pun juga tidak menyangka Qianmo mendapatkan kuncinya begitu cepat. Jika dia menggunakan jimat tembus pandang lebih awal, dia pasti bisa lulus level ini. Suyan pun mengatakan bahwa dirinya sangat beruntung. Dirinya mengumpulkan semua kunci dengan sangat cepat, tapi itu tidak ada gunanya. Bagian paling berbahaya dari permainan ini belum datang. Kembali ke wilayah rahasia. Qianmo menilai, meskipun mereka bisa menangkap kelinci yang berlari dengan mengejarnya, ada cara yang lebih mudah yaitu dengan buah sari ungu ini. Setelah sarinya tumpah, akan menarik kelinci yang berlari untuk datang. Hal ini membuat mendapatkan kunci menjadi mudah. Namun mekanisme paling menyebalkan dari alam rahasia ini baru muncul pada titik ini. Begitu seseorang mendapatkan kuncinya, lokasinya akan dipublikasikan menyebabkan semua orang memburunya. Dan benar saja saat ini peserta lain kini menuju lokasi Qianmo dan mengatakan bahwa seseorang dari kota hujan mendapatkan kuncinya. Sekelompok penjahat berhasil merebut kunci sebelum waktunya. Mereka mengatakan bahwa menangkap manusia jauh lebih mudah daripada menangkap kelinci. Dengan ini mereka akan menangkapnya. Dengan lokasi yang telah dipublikasikan maka siapa cepat dia yang dapat. Lalu kini orang-orang yang melihat Qianmo lari meminta Qianmo untuk tidak lari. Qianmo dari kota hujan tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama mendapatkan kunci. Serahkan kuncinya dan dirinya akan mengampuni nyawa Qianmo. Dan bahkan ada yang menawarkan 20.000 koin emas untuk ditukar dengan kunci Qianmo. Dalam pikiran Qianmo, karena mereka tidak dapat menemukan kuncinya sebelumnya,
membunuh beberapa dari orang-orang ini akan menakut-nakuti yang lain. Itu tidak mudah sekarang, tapi itu tidak masalah. Tidak ada yang tahu medan ini lebih baik dari dirinya. Kian Mo kini menanggapi mereka dan menantang mereka untuk mengejar dirinya sepuasnya. Mereka pun menanggapi tantangan Kian Mo dan bertanya apakah Kian Mo berusaha untuk lari. Maka tunggu saja sampai mereka menangkap Kian Mo dan lihat apa yang akan mereka lakukan kepada Kian Mo. Namun di saat mereka melakukan manuver melompat, nyatanya di depan mereka adalah jurang. Dengan ini mereka telah masuk dalam jebakan Kian Mo. Mereka yang jatuh pun bertanya-tanya mengapa jadi seperti ini. Kian Mo mengatakan bahwa akhirnya dirinya terbebas dari lintah-lintah ini. Selain itu, semakin banyak orang yang memposting namanya di peta setelah menemukan kuncinya, maka orang-orang tidak hanya akan menargetkan dirinya lagi. Sekarang dirinya dapat pergi dan menyelesaikan misi ekstra telur Paskah. Sementara itu, orang-orang yang melihat Kian Mo dari balik layar mengatakan bahwa Kian Mo tidak hanya tampak beruntung, tetapi juga memiliki strategi dan keberanian yang luar biasa. Apakah dia sebenarnya dari kota hujan? Sungguh tidak terduga bahwa kota hujan memiliki bakat seperti itu. Namun Zhao Tianfeng bertanya, bukankah mereka harus langsung menuju titik teleportasi setelah mendapatkan kunci? Mengapa Kian Mo berlari ke arah yang berlawanan? Lalu orang-orang yang melihat siaran ini pun menyebut bahwa Kian Mo adalah orang pertama yang mendapatkan kunci. Jadi mengapa dia tidak bergegas keluar? Mengapa dia berlari semakin jauh? Bukankah ini membuang-buang waktu? Lalu di saat yang sama salah seorang dari mereka berteriak memberitahu orang-orang bahwa dirinya tahu mengapa dia melarikan diri. Seperti yang mereka lihat di peta, mereka yang telah mendapatkan kunci sedang menuju ke titik teleportasi. Sementara mereka yang belum memiliki memilih untuk menyergap orang lain di sepanjang jalan. Oleh karena itu, jalan menuju titik teleportasi adalah yang paling berbahaya. Dirinya menyadari bahwa Kian Mo itu pengecut yang tidak menginginkan skor tinggi dan hanya ingin menunggu orang lain selesai. Jadi dia berlari ke arah yang berlawanan terlebih dahulu. Mendengar hal ini, orang-orang pun tertawa dan mengetahui maksudnya. Jadi begitulah adanya. Mereka tahu kota hujan yang selalu berada di posisi ke-8 terbawah tidak mungkin menghasilkan angka-angka yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, kota Fengyu hanya beruntung. Tapi anak itu cukup cerdas. Kuan yang nampak malu mendengar hal ini berpikir, Kian Mo sebenarnya mendapatkan kuncinya lebih dulu dan bukannya berpikir untuk keluar dengan cepat. Dia malah lari. Cara bermain yang pengecut seperti itu sangat memalukan. Zhao Tianfeng pun mengatakan bahwa Kian Mo bermain dengan gaya licik. Tidak ada yang menarik tentangnya sekarang, maka mereka akan fokuskan kamera pada area dekat portal. Dewan lain pun mengatakan bahwa dirinya pikir seseorang yang penting telah muncul dari kota hujan, tapi sepertinya dirinya terlalu memikirkannya. Bahkan jika dia bukan seorang asasin yang terampil, pikiran yang tajam tetaplah sangat penting. Di samping itu, kelompok lain yang memperhatikan peta bertanya mengapa ada anak bodoh yang mendapatkan kunci dan lari ke hutan. Tidak satu pun dari mereka memiliki kunci, jadi jangan saling menyakiti dan bergegaslah ke titik teleportasi untuk mengambilnya. Kelinci-kelinci itu terlalu sulit ditangkap. Manusia jauh lebih mudah ditangani. Mereka pun setuju dan segera menuju titik teleportasi. Lalu Kian Mo menilai selama dirinya berhasil melewati tahap pertama, urutan peringkat tidak terlalu penting dan dirinya ada urusan yang lebih penting di sini. Dan seketika kini beberapa monster menghentikan langkah Kian Mo. Monster ini adalah Tyrannosaurus Rex level 96. Kian Mo bertanya, siapa bilang kedalaman alam rahasia tidak berbahaya? Semakin dalam seseorang masuk, semakin kuat monsternya. Gorila di sini jauh lebih sulit dihadapi daripada kelinci-kelinci itu. Namun dirinya punya alasan mengapa harus melalui ini, yang jauh lebih penting daripada melewati rintangan pertama terlebih dahulu. Lalu saat ini di depan kristal teleportasi, seseorang yang terluka parah pun kini meminta seseorang untuk mengembalikan kuncinya. Wanita ini pun bertanya soal kunci pria ini. Siapapun yang mengambilnya terlebih dahulu berhak menyimpannya. Hingga kini sebuah notifikasi mengucapkan selamat kepada Rosa dari benteng besar yang menggunakan kunci untuk keluar dari alam rahasia dan mendapatkan prestasi karena keluar sebagai orang yang pertama.
Orang-orang pun seketika bersorak melihat Rosa dari benteng besar yang keluar pertama. Ini sungguh menakjubkan. Melihatnya secara langsung adalah pernyataan yang meremehkan. Orang lain pun membenarkan hal itu. Rosa termasuk dalam top 100 assassin internasional. Mereka yakin pasti cabang-cabang yang luar biasa ini. Pemain dari Kota Hujan adalah yang pertama mendapatkan kuncinya, tapi sekarang mereka tidak tahu di mana dia berada. Suyan pun kini mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakannya sebelumnya. Turnamen besar ini bukan soal keberuntungan. Apakah mereka orang-orang dari Kota Hujan berpikir bisa lolos dengan bersembunyi? Dirinya rasa tidak semudah itu. Ahkuan pun meminta Suyan untuk diam, permainannya belum selesai. Ahkuan pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang Kian mau lakukan saat ini. Hingga kini notifikasi orang-orang yang mulai keluar dari alam rahasia mulai bermunculan. Lalu kini salah satu petugas menyebut bahwa Zhao Tianfeng memang berwawasan luas. Seperti yang Zhao Tianfeng katakan, 3 besar adalah 2 kota besar, Jujian dan Tianluan. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa divisi utama ini telah secara konsisten menduduki peringkat teratas di Dark Brotherhood dirinya. Itu sudah sewajarnya. Petugas lain pun mengatakan bahwa puluhan orang sudah pergi, tapi pemuda dari Kota Hujan yang memenangkan tempat pertama belum muncul. Dirinya penasaran bagaimana situasinya. Rekannya pun mengatakan bahwa anak itu hanya memikirkan keselamatan. Dia tidak tahu bahwa monster di kedalaman alam rahasia bahkan lebih sulit untuk dibunuh. Dia mungkin akan segera dieliminasi. Namun Zhao Tianfeng yang memikirkan hal ini merasa ada kemungkinan lain. Kembali ke alam rahasia, Qian Mo yang telah mengalahkan semua monster mengatakan bahwa kunci alam rahasia hampir semuanya telah diambil. Dan semua orang berkumpul di titik teleportasi. Sepertinya ini akan menjadi yang terakhir keluar. Tapi itu tidak masalah dibandingkan dengan judul-judul kosong itu. Dirinya telah menemukan sesuatu yang lebih penting. Ini adalah hadiah terpenting dari dunia rahasia. Jika dirinya ingat dengan benar, beginilah cara dirinya menyelesaikan misi telur Paskah. Hingga kini sebuah notifikasi mengucapkan selamat kepada Qian Mo dari Kota Hujan. Karena telah mengatasi semua kesulitan untuk mencapai patung King of Assassin dan menyelesaikan satu misi peringatan dari 3 misi. Qian Mo menilai dengan pencapaian ini, perjalanan ke alam rahasia ini tidak sia-sia. Lalu orang-orang mengatakan bahwa 61 pemain telah maju dan ronde pertama penaklukan kunci alam rahasia akan segera berakhir. Menurut informasi tentang alam rahasia tidak ada kunci lain yang ditemukan. Dan hanya 1 pemain yang tersisa di alam rahasia. Dengan Amo, kontestan dari Kota Hujan adalah orang pertama yang mendapatkan kunci. Karena gaya bermainnya yang sangat licik, dia kini mendapatkan gelar sebagai pengecut Amo. Suyan pun tertawa menyebut Amo yang mematung. Mereka di Kota Hujan benar-benar tahu cara mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Ahkuan pun kini meminta Suyan untuk diam. Petugas yang mengarahkan kamera ke Qian Mo pun mengatakan bahwa anak ini terlalu menyederhanakan masalah. Situasinya sudah melebihi ekspektasinya. Titik teleportasi tidak hanya tidak aman sekarang, tetapi ini adalah waktu yang paling berbahaya. Lalu orang-orang yang sedang berkumpul di titik teleportasi mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak dapat menemukan kunci lain. Mereka benar-benar harus mendapatkan kunci terakhir ini. Petugas pun tertawa dan mengatakan bahwa kepintarannya malah menjadi bumerang. Anak dari Kota Hujan berharap mendapatkan harga mudah, tapi sekarang dia dalam masalah. Zhao Tianfeng mengatakan bahwa sebagai assassin yang terampil, seseorang harus siap menghadapi situasi tidak terduga kapan saja. Mereka akan lihat bagaimana Qian Mo merespon ini. Lalu orang yang melihat Qian Mo seketika mengatakan bahwa dia sudah di sini. Ini harapan terakhir mereka. Mereka akan serang bersama dan kalahkan orang ini lebih dulu. Qian Mo menanggapi orang-orang ini dengan santai serta mengatakan bahwa sepertinya semua orang sudah menunggu dirinya. Qian Mo bertanya apakah ini yang mereka inginkan, tempat terakhir untuk maju. Salah seorang dari mereka pun membenarkan hal ini, serahkan itu dan dirinya akan mengampuni nyawa Qian Mo. Qian Mo menanggapi hal ini dan melempar kuncinya serta mengatakan bahwa dia bisa memilikinya. Melihat reaksi Qian Mo, orang-orang yang melihat siaran ini pun nampak kaget dan bertanya apa yang sedang dilakukan anak ini. Apakah dia sudah gila? Sedangkan Zhao Tianfeng menilai ini tidak benar. Pemuda ini sangat pintar. Hingga salah seorang dari mereka segera maju mengambil kunci ini.
Namun belum sempat menyentuh kuncinya, tangannya terputus. Seseorang yang mengambil kuncinya mengatakan bahwa kuncinya sudah diambil. Siapapun yang berusaha mengambilnya dari dirinya akan dirinya bunuh semuanya. Hingga kini orang-orang merespon hal ini dan berusaha merebutnya. Dan terjadilah pertempuran di depan kristal teleportasi. Dan tak berselang lama satu orang kini berdiri dengan penuh luka serta mengatakan bahwa kunci ini miliknya sekarang. Dan dirinya akan maju. Namun Kianmu sendiri nyatanya menunggu di depan kristal dengan santai serta bertanya, bukankah terlalu dini untuk senang? Dan chapter berakhir.